Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang problem based learning. Sebelumnya apa sih problem based learning? Nah, problem based learning atau biasa disebut dengan PBL adalah salah satu dari beberapa metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada muridnya. Nah, kita akan membahas tentang pengertian PBL, terus yang kedua karakteristik PBL, dan yang ketiga langkah-langkah PBL. Pengertian problem based learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilannya dalam memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan secara konsep dalam pelajaran. Artinya, pelajaran itu ditanggungjawabkan kepada murid. Yang kedua, ada karakteristik PBL. Nah, karakteristik PBL ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada learning is student-centered, yang artinya proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme, di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, authentic problems form the organizing focus for learning, yang artinya masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang memang terjadi sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Yang ketiga, itu ada new information is acquired through self-directed learning, yang artinya dalam proses pemecahan masalah mungkin aja siswa belum mengetahui atau belum memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sumber-sumbernya, contohnya dari internet atau dari buku. Yang keempat, itu ada learning occurs in small groups, artinya agar terjadi interaksi ilmiah atau tukar pemikiran, maka siswa dibagi menjadi per-kelompok yang kecil. Yang kelima, itu ada teachers act as facilitators, yang artinya guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, yang terakhir, ada 7 langkah proses PBL. Yang pertama, mengklarifikasi istilah dan konsep yang belum jelas. Artinya, guru memastikan setiap kelompok itu memahami berbagai istilah dan konsep pada permasalahan. Yang kedua, merumuskan masalah. Nah, harus ada penjelasan terhadap sub-sub yang belum jelas. Yang ketiga, menganalisis masalah. Terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang ada dalam pikiran anggota. Tahap ini anggota memiliki kesempatan untuk menjelaskan. Yang keempat, menata gagasan dan menganalisisnya serta secara sistematis dan dalam bagian yang telah dianalisis, dilihat keterkaitannya satu sama lain. Yang kelima, memformulasikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dikaitkan dengan analisis masalah yang dibuat. Yang keenam, mencari informasi tambahan dari sumber yang lain. Nah, pada langkah ini, kelompok sudah tahu informasi apa yang sudah dimiliki dan sudah memiliki tujuan pembelajaran. Kemudian mereka berusaha melengkapi informasi yang belum didapatkan. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah mensintesis atau menggabungkan dan menguji informasi baru dan membuat laporan untuk dosen atau kelas. Dari presentasi atau laporan-laporan individu, kelompok harus bersikap kritis tentang informasi yang disajikan. Terkadang hal ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta.